Oke, di video sebelumnya kita sudah mengetahui sebenarnya apa sih sebenarnya perbedaan dari klasifikasi gambar, deteksi objek dengan yang terakhir adalah instant segmentation. Di video kali ini kita akan membahas tentang referensi artikel yang kita gunakan nantinya atau inspirasi kita membuat model AI, yaitu model AI untuk klasifikasi penyakit daun kapas gitu. Jadi ini adalah contoh referensi artikelnya ya. Coba kita buka dulu. Oke, kebetulan saya sudah mengunduh artikel ini. Jadi ini ada artikel dari Scientific Report. Nah, ini adalah artikel Scopus Q1. Nah, jadi kita bisa mempelajari bagaimana sih sebenarnya dia melakukan penelitian klasifikasi gambar, yaitu studi kasusnya yaitu adalah gambar penyakit daun kapas ya menggunakan YOLO V8. Nah, di sini dia bilang dia menggunakan validasi key fold cross validation gitu. Jadi di sini kita lihat untuk gunanya dia melakukan klasifikasi penyakit pada daun itu untuk pertanian yang presisi atau precision agriculture. Nah, gitu. Kita lihat dia menggunakan 10 fold cross validation. Berarti dia melakukan 10 kali training ya menggunakan YOLO V8 gitu. Nah, dia juga memberitahu bahwa nilai top 1 sampai top 5 dari 10 hasil trainingnya itu kayak gimana gitu. Nah, di sini dia juga menjelaskan bahwa nilai evaluasinya itu ada yang recall, F1 score, precision dan lain-lain. Coba kita unduh, bisa pakai daun yang ini. Nah, kebetulan saya sudah melakukan unduhan ya di sini. Nah, gitu. Jadi kita coba bahas dulu penelitiannya gitu. Nah, di sini judulnya tuh klasifikasi penyakit daun kapas menggunakan YOLO V8 gitu. Jadi pertama si peneliti juga melakukan perbandingan dengan atau state of the art dari penelitian terdahulu. Jadi banyak penelitian dahulu yang hampir mirip dengan penelitian ini. Pertama itu ada penelitian objek penelitiannya, dataset yang dia gunakan, hasilnya, dan apa sih sebenarnya limitasi dari penelitian tersebut gitu. Nah, di sini dia mengatakan bahwa penelitian sebelumnya itu di sini sudah bagus ya akurasinya ya, atau evaluasinya. Dia menggunakan dataset dengan 54.000 gambar. Ini sangat banyak sekali ya. Tapi yang sudah sedikit di cropping ya, jadi menghasilkan banyak gambar gitu. Kemudian keterbatasannya bahwa dia tidak mencoba mengimplementasikannya secara real time gitu. Dia butuh evaluasi bagaimana sih sebenarnya ketika dia diuji coba langsung di lapangan gitu. Pada penelitian kedua dia mengatakan bahwa evaluasi MAP-nya masih sedikit lebih rendah gitu. Nah, gitu, dia cuma tidak mencapai 80% MAP gitu. Nah, begitu dengan yang lain, dia juga ada yang pakai algoritma machine learning, traditional machine learning menggunakan SVM, super vector machine gitu. Dia menjelaskan. Jadi untuk menulis penelitian yang baik itu dia berani untuk menjustifikasi apa sih sebenarnya keterbatasan dari penelitian sebelumnya gitu. Jadi ada banyak nih. Jadi dia merangkum semua artikel-artikel yang terkait dengan yang ada hubungannya dengan penelitiannya, baik itu tentang buah ataupun tanaman gitu. Jadi dia gabung menjadi satu. Ini juga untuk penyakit menggunakan YOLO juga menjadi satu tabel state of the art gitu, atau studi literatur gitu dari penelitian terdahulu yang menjadi referensi dari penelitian ini gitu. Oke, kita baca tahap penelitian pertama. Metode yang digunakan adalah YOLO 8 yang versi M ya. Jadi dia pakai yang medium. Jadi kita harus mengatakan harus menjelaskan bahwa kita pakai YOLO yang versi berapa, kemudian model apa, model small kah, model medium kah, atau model Excel. Jadi di sini dia pakai yang M ya, gitu. Kemudian gambar yang digunakan ketika tahap preprocessing atau membangun dataset itu 640 pixel kali 640 pixel, jadi jelas ya. Kemudian dia menggunakan jumlah gambar datasetnya itu ada 2137 gambar gitu, yang didapatkan dari NCRI atau National Cotton Research Institute gitu. Jadi gambarnya itu gambar yang didapatkan langsung ya dari tempat penelitiannya gitu. Nah, dia juga melakukan key fold validation gitu.
cross validation gitu untuk menentukan performa model yang lebih akurat ya. Jadi kan kalau cuma satu kali training kan itu belum bisa dikatakan penelitian yang baik gitu. Nah, jadi ini tahap-tahap penelitiannya, mengumpulkan data tadi. Jadi dia mengumpulkan data tadi di tempat penelitiannya gitu. Setelah dia kumpulkan, dimasukkan di dalam komputer, di pre-processing. Jadi apa yang dilakukan di pre-processing? Bisa saja dia memperbaiki, kalau membuang gambar yang rusak misalnya, atau gambar yang tidak baik atau yang buruk, itu termasuk di tahap pre-processing ya. Jadi kalau ada gambar-gambar yang kurang baik itu bisa dihapus atau dibuang, atau gambar yang posisinya terbalik bisa diluruskan, dilakukan transformasi gambar gitu. Nah, setelah itu datasetnya sudah siap, dilakukanlah data splitting atau di-split, dibagi-bagi nanti siapa ya, gambar mana yang dipakai untuk belajar yang dipelajari YOLO, gambar apa yang nanti yang dipakai untuk divalidasi gitu. Divalidasi, dan gambar yang mana tuh yang digunakan nanti untuk mentesting gitu. Nah, setelah itu di-split, dibagi menjadi seperti ini gitu, dibagi. Yang sudah dilakukan key-fold cross-validation. Sepertinya key-fold cross-validation adalah kontribusi utama dari penelitian ini. Di sini dia melakukan banyak sekali pelatihan ya, mungkin sekitar 10 kali ya. Jadi setiap data yang di-split itu misalnya train gitu. Jadi nanti bakal kena semua. Jadi akan terlatih semua gambarnya, tidak hanya gambar tertentu yang dilatih. Nanti dibandingkan setiap pelatihan itu yang mana sih sebenarnya yang terbaik, di pelatihan ke-1 kah atau di pelatihan kedua yang terbaik gitu. Nanti dirata-ratakan nilainya gitu. Datanya sudah siap, sudah di-splitting, dilakukanlah pelatihan gitu. Dia pakai YOLO dengan tugas atau task klasifikasi gitu. Setelah habis di training, dia melakukan evaluasi model dalam bentuk visualisasi gitu. Jadi banyak nanti visualisasi yang digunakan. Jadi banyak matriks yang dia pakai gitu. Jadi ada sekitar 6 step ya, ini dia typo nih. Jadi ada 6 step yang dilakukan dalam penelitian ini gitu. Nah, ini ada sekitar 7 kelas yang sehat, mungkin ini yang merah, bercak merah gitu. Ada yang kering juga itu. Jadi datasetnya seperti ini. Oke, nanti kita coba mencari dataset juga yang mirip-mirip seperti ini nanti di Kaggle gitu. Nah, ini untuk berapa sih jumlah gambar yang dia siapkan untuk setiap kelas. Karena tadi jumlahnya 2137 gambar, nanti setiap jadi dibagi-bagi tuh ada 257 itu gambar sehat gitu. Jadi nanti yang 7 ini mewakili nanti setiap masing-masing kelas gitu ya. Jadi dijelaskan. Jadi kita wajib juga menjelaskan distribusi kelas-kelasnya pada dataset kita gitu. Nah, nanti disusun menjadi seperti ini. Jadi dia menjelaskan struktur folder yang dilatih gitu. Jadi datasetnya itu dibagi menjadi training, testing, dan validasi gitu. Nanti saya jelaskan apa bedanya. Nah, jadi di dalam setiap folder tersebut nanti ada masing-masing folder lagi yang mewakili masing-masing kelas. Jadi otomatis nama folder ini mewakili nama kelasnya ya. Gitu. Nah, di sini dia juga menjelaskan bahwa dia juga menggunakan beberapa metrik evaluasi. Ada yang precision, recall gitu. Jadi dan F1 score. Nah, rumusnya juga ada untuk menghitung presisi. Dia mencari true positif dibagi true positif ditambah false negatif. Jadi nilai ini dibagi dengan hasil penjumlahan ini dikali 100 gitu. Begitu juga yang recall dan lain-lain. Nah, kemudian dia jelaskan distribusi setiap. Jadi kan sudah di splitting tuh, yang mana train, yang mana validasi, yang mana testing. Tadi total gambar yang healthy, misalnya yang daun sehat itu ada 257. Nah, setelah di split ternyata data train dapat 176 gambar, validasinya 31 dan testingnya ada 50. Nah, gitu. Nah, oke. Di sini dia menampilkan gambar key-fold cross validation-nya. Di sini dia jelaskan bahwa ada 10 kali training gitu. Buat di gambar ini juga setiap gambar yang ada pada dataset itu punya giliran sendiri ya. Gambar ini dia kapan training, kapan divalidasi, kapan dia masuk gambar part untuk testing. Dan nanti dibuat secara random sehingga nanti setiap gambar itu nanti kena semua. Jadi dari 257 gambar daun sehat itu kemungkinan besar itu bakal melewati semua data latih gitu. Misalnya di tadinya 176 ini, itu nanti 31 ini juga bakal kena, gambar itu juga bakal kena pelatihan karena diulangi
menjadi 10 kali training gitu. Jadi hasil training pertama sampai ke 10 itu nanti dirata-ratakan gitu. Jadi average performance. Oke, setelah itu dia jelaskan splitting key fault cross validation-nya. Dia juga menjelaskan bahwa dia menggunakan backbone YOLO gitu. YOLO V8 itu backbone-nya seperti ini. Dia pakai task klasifikasi gitu. Ada layer konvolusi, layer backbone, dan layer head. Sehingga menjadi hasil akhirnya berarti output model YOLO V8. Nah, ini rumus untuk menghitung F1 score. Ini rumus untuk menghitung MIP. Nah, dia juga menjelaskan bahwa dia menggunakan teknik argumentasi data untuk menambah variasi datasetnya gitu. Jadi dia menggunakan argumentasi data. Jadi dari data tersebut tadi yang jumlahnya 2000-an ditambah lagi, di sini ditambah lagi ketika dia lakukan training, dibuatlah variasi-variasi lainnya. Misalnya di sini dia pakai variasi argumentasi warna. Jadi dinaikkan HSV color-nya gitu. Kemudian ada juga yang di translate, artinya disorong ke kiri gitu, ditransform. Ada juga yang di zoom, di scaling gitu, di shear. Kemudian ada juga yang di flip ya, diputar gitu. Kenapa dilakukan argumentasi data? Yang pertama itu supaya nanti model bisa mengenali beberapa variasi gambar. Jadi misalnya kan kita sudah latih model dengan gambar A. Nah, kita buat variasi-variasi lain ketika dia terputar, ketika dia terhalangi objek gitu, ketika dia miring, karena kita tidak bakal nanti kan model bakal mengklasifikasikan gambar-gambar yang ada di lapangan gitu. Nah, jadi dia bisa langsung memahami bahwa di lapangan itu gambarnya tidak mesti lurus, ada juga yang miring, kadang-kadang ada juga yang model pencahayaannya itu kurang kayak gitu. Jadi dilakukanlah argumentasi data supaya nanti model bisa mengenali variasi-variasi gambar yang akan ditemukan nanti di lapangan gitu. Nah, di sini dia bahas tentang evaluasinya apa saja tuh. Nah, di sini ada evaluasi tentang nilai loss ya terhadap folder gambar pelatihan dan folder validasi gitu. Jadi ada dua nih, loss train sama loss train sama loss validasi gitu. Nilai loss itu yang baik adalah yang mencapai nilai 0. Artinya nggak ada yang loss gitu, 0. Nah, di sini kita lihat gambarnya, ketahuan nih dia ngelatih modelnya dengan parameter epoch yaitu 100. Nah, jadi di epoch pertama nilai lossnya itu di atas 1 ya, hampir 2 ya. Nah, setelah dilatih mencapai epoch ke 100, nilai lossnya turun hampir mencapai 0,0 sekian gitu. Nah, untuk validasi lossnya juga seperti itu. Berbeda dengan akurasi, kalau loss dia semakin 0 itu semakin baik, akurasi itu dia semakin tinggi atau 1 atau bahkan saat itu 100 ya, bahkan semakin baik. Nah, jadi ini akurasinya. Jadi di epoch pertama dia akurasinya sudah hampir 0,9 gitu. Nah, kita lihat di sini ada kejadian bahwa di epoch tertentu nilainya turun gitu, akurasinya turun. Nah, kita bisa lihat di sini di epoch 100 bukanlah akurasi yang terbaik ya. Jadi di sini kita lihat ada di sekitar epoch ke 70-an gitu. Jadi kita bisa lihat dari gambar ini. Nah, seperti itu. Ini adalah top 5-nya gitu. Jadi dari 10 kali training itu rata-rata hampir yang terbaik itu hampir mencapai 99% gitu ya. 98, 9 enggak pas 100 pastinya gitu. Nah, jadi nanti dia buat bentuk tabel seperti ini. Jadi kan tadi 10 training ya. Jadi dari 10 training itu nanti dia paparkan training pertama berapa akurasinya, training pertama itu berapa precisionnya sampai dengan training ke-10. Kemudian nanti nilai ini dijumlah kemudian dibagi 10, dirata-ratakan. Jadi ada nilai rata-ratanya, average-nya. Oke, kita bisa lihat langsung dengan mata bahwa di training kedua adalah training yang terbaik gitu. Di sini. Oke, di sini dia paparkan juga top 1, top 5 recall precision terbaik gitu. Nah, setelah itu dia buat distribusinya setiap kelas gitu. Setelah itu, nah ini selain dia melatih model dengan YOLO V8 dengan 10 kali training di key fault cross validation, dia juga mentraining ulang membandingkan YOLO V8 yang dia usulkan dengan YOLO yang terbaru, yaitu pada saat itu ya YOLO V11 gitu. Kalau sekarang sudah YOLO V26 saat ini pas video ini direkam gitu. Nah, dia training sampai epoch 50. Nah, kita lihat di sini YOLO V8 itu unggul lebih unggul ya di sini sebenarnya lebih unggul pada
studi kasus dataset ini gitu, kelas pekerjaan klasifikasi ya. Jadi setiap versi YOLO itu belum tentu lebih baik gitu di studi kasus masing-masing. Jadi di sini dikatakan bahwa untuk studi kasus klasifikasi daun kapas tadi menggunakan datasetnya itu YOLO 8 lebih unggul gitu. Dari segi loss, trend loss dengan 50 epoch, metrik akurasi gitu jadi lebih akurat gitu. Sedikit lebih akurat yang YOLO versi 8 gitu. Untuk validation loss-nya gitu. Kan ada train loss, ada validation loss gitu. Nah, jadi lebih baik loss-nya dibanding YOLO V11 gitu. Nah, gitu. Jadi ini nanti setelah dia bandingkan, kemudian dia buat juga visualisasi dari setiap trainingnya. Jadi setiap training itu tadi ada tabelnya di atas, dibuatlah visualisasi gabungan ini dalam bentuk grafik seperti ini. Ini adalah epoch 100 epoch kan tadi dilatih dengan 100 epoch, berbeda dengan yang perbandingan versi YOLO hanya dilatih dengan 50 epoch. Nah, jadi gitu nanti dibuat visualisasinya. Nah, menurut saya visualisasi seperti ini tuh kurang menggambarkan ya. Kita agak sulit ngelihatnya. Nanti lebih baik nanti dibuat dengan visualisasi grafik batang gitu. Nah, ini dia. Nah, ini untuk precision-nya gitu, bahwa kita ketahui bahwa saat melatih diulangi yang proses yang diulang kedua itu yang paling baik. Jadi 10 kali pelatihan yang terbaik itu ketika dilatih di putaran kedua. Gitu. Yang paling rendah itu ada di putaran kelima. Dengan metrik lain juga seperti itu, putaran kedua, training yang kedua yang terbaik. Begitu dengan recall dan akurasi gitu. Nah, dia jelaskan. Ini untuk confusion matrix ya. Confusion matrix. Jadi di sini confusion matrixnya itu akurasinya sangat baik ya, hampir 100 ya. Di sini ada satu kesalahan di kelas daun yang sehat gitu. Kita lihat, nah ini sama juga, akurasinya turun sedikit, ada yang tetap tidak 100% ya. Di kelas daun sehat itu ada yang terdeteksi salah ya. Nah gitu, prediksinya salah gitu. Ini untuk contoh testing gambarnya, prediksi gambarnya gitu, atau model inference-nya gitu. Jadi dia sudah bisa menentukan kelas masing-masing gambar. Di gambar itu ada yang ini tuh gambar yang daun yang terkena bakteri gitu, ini yang sehat gitu, ini yang terkena virus gitu. Nah, namanya klasifikasi, dia bisa menentukan ini tuh gambar apa harusnya gitu, berbeda dengan yang deteksi ya. Nah, itu udah selesai. Nah, nanti kita mencoba juga membuat hal yang seperti ini, tapi menggunakan dataset yang ini. Jadi ada dataset yang saya dapatkan di Kaggle. Jadi kita bisa mencari dataset klasifikasi, deteksi, segmentasi secara gratis atau open access di Kaggle. Nah, kebetulan ini ada juga yang menyediakan tentang daun kapas ya gitu, tapi perbedaannya kita menggunakan cukup 5 kelas ya. 1 2 3 4 5 ya. 5 kelas ya gitu. Oke, nanti kita pakai ini, kita download. Ini nanti yang kita pakai di studi kasus kita saat model training. Nah, nanti lengkap, bahkan sama seperti yang contoh di artikel Scopus Q1 tadi, gitu. Oke, itu nanti struktur foldernya kayak gini. Nanti kita merubah nama kelasnya ya, pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi nanti nama folder itu mewakili jadi nama kelas kalau di tugas klasifikasi gitu.